Baik, belum semua masuk ya, atau ada yang gabung ya nggak apa-apa. Kita mulai aja udah jamnya. Kemarin terakhir kita membahas sampai sini ya. Jadi calon-calon titik maksimum dan minimum atau minimum, atau disebut juga titik ekstrim, itu adalah titik ujung interval, titik kalau ada ya, titik ujungnya nggak selalu ada. Titik stasioner yaitu yang turunannya nol, dan titik singular yang turunannya tidak ada. Semuanya itu disebut titik kritis. Ini calonnya. Nah, kita lihat sekarang bagaimana menentukan titik ekstrim. Ya, jadi kalau diberikan sebuah fungsi, kumpulkan semua titik kritisnya. Kemudian bandingkan nilai fungsinya. Yang paling besar jadi maksimum, yang paling kecil jadi minimum gitu ya. Ini ada sekumpulan soal, kita bahas satu persatu. Tentukan semua titik ekstrim dari fungsi-fungsi berikut. Oke, saya bahaslah dua-duanya ya. Tapi dari sini aja langsung. Karena mengumpulkan semua titik kritis aja ini intinya. Oke, nah, soalnya betul nggak? Kok asa berubah? Oh ya betul. Nah, jadi kita kumpulkan. Yang pertama yang paling mudah titik ujung dulu. Titik ujung, ya ini dari definisinya dibatasi ini, berarti min setengah dan 2 ya. Kita kasih nomor X-nya X1, X2 karena nanti ada banyak titik X. Kemudian kita cari titik stasioner yang turunannya 0. Jadi kita turunkan. Turunkan ini, ketemu ini. Nah, dia 0 di X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Titik singular nggak perlu kita cari karena ini polinom, pasti punya turunan. Ya, jadi titik singular tidak ada. Jadi kita dapat titik kritisnya 1, 2, 3, 4. Saya hitung aja nilai fungsinya. Jadi masing-masing titik ini masukkan ke fungsinya, dihitung nilainya. Yang paling besar, ini dan ini, itu menjadi titik maksimum ya. Di X min setengah dan di X1. Gambarnya nggak perlu ini ya. Benar dari tulisannya aja. Kalau gambar, saya hanya untuk menjelaskan, mempertegas, benar nggak gitu ya. Oke. Titik minimumnya di sini yang nilainya paling kecil. Oke, begitu saja ya. Kalau ada yang nggak paham, tanya, jangan diem aja Pak ya, mau nanya tanya Pak, ya. ini titiknya harus ditulis semuanya. Maksudnya ini, Ya, harus dua-duanya ditulis atau satu doang cukup gitu. kalau digramakan titik maksimum harus koordinat. Kalau terjadi maksimum di X sama dengan min setengah, nah itu terjadinya di X min setengah, itu juga boleh. Ya, tergantung pertanyaannya. Titik maksimum terjadi pada X berapa? Kalau pada X berapa ya? Pada X min setengah dan X1. Kalau tentukan titik maksimumnya harus dengan Y-nya ya. Karena yang namanya titik ya di grafik koordinat, ada X, ada Y-nya. Tapi yang gitu mungkin nggak terlalu ekstrim disalahkan. Yang penting ininya. Ini bobotnya mungkin udah 90% lah ya. Oke. Oke, lanjut lagi ya. Yang ini sama aja. Kita buka. Ini mungkin ada titik singularnya. Coba kita lihat. Fx ini, titik ujung jelas sekali ya. Ujung-ujungnya. Kita hitung turunannya. Nah, turunannya di 0 kan nggak ada. Tapi 0 ada di sini nggak? Oh, ada di sini 0. Nilai fungsi di 0 ada ya. Dan tapi turunannya di 0 nggak ada. Ngebagi 0 nggak boleh. Nah, jadi saya menghitung dulu titik stasioner yang turunannya 0. Turunannya nggak mungkin 0.
2 dibagi berapapun nggak mungkin jadi 0. Jadi titik stasionernya nggak ada, titik singularnya X sama dengan 0. Ya, sebenarnya kalau mau formal ini di 0 harus pakai definisi dihitungnya. Kalau nggak ada gini tuh eh, harus dihitung ulang pakai yang limit H menuju 0, F0 tambah H min F0 dibagi H itu ya. Tapi kalau udah aplikasi ya tinggal dilihat dari sini aja. Kalau masuk bab aplikasi ya. Dilihat bahwa di 0 nggak mungkin gitu. Nah, jadi kita dapat 3 titik kritis ini. Udah tinggal hitung nilai fungsinya. Yang paling besar ini berarti titik maksimum di 2,3 akar 4. Minimum di sini. Begitu ya. Nah, oke. Nah, yang lain-lainnya ada cerita-ceritanya. Coba kita lihat. Tentukan 2 buah bilangan tak negatif yang jumlahnya 10, tapi hasil kalinya maksimum. Bisa ditebak, X-nya 5, Y-nya 5 gitu ya. Karena kalau bentuk kayak persegi panjang itu akan paling luas kalau uh, apa sisi-sisinya sama. Oke, tapi kita hitung ya. Oh, nggak ada jawabannya, harus saya hitung deh. Oke, saya hitung. Hmm, ini dihapus dulu. Nah, bentar, saya cari pennya. Mana pennya? Yang disiapkan. Oke, saya pakai warna biru. Jadi ini udah ada petunjuk, karena sebenarnya nggak terlalu perlu juga petunjuknya, tapi kita ikuti aja. Misalkan salah satu bilangannya X. Misal bilangan tersebut X dan Y gitu ya. Sekaligus lah dua-duanya. Di sini kita ingin hasil kalimatnya maksimum. Kita bentuk fungsi. Bentuk fungsi apa? F sama dengan X kali Y. Ini ingin maksimum. Nah, kita ada batasan di sini. Oh, bukan batasan. Ini kan 2 variabel. Saya harus reduksi dulu jadi 1 variabel. Karena kalau X-nya berubah, Y-nya berubah. Karena jumlahnya harus 10. Jadi, saya mau menghilangkan Y-nya dulu. Di sini, karena jumlahnya 10, maka Y-nya bisa saya tulis sebagai 10 min X. Ini 10 min X gitu ya. Jadi fungsinya sama dengan X kali 10 min X. Ada batasan lagi, yaitu tak negatif. Berarti X-nya harus lebih besar sama dengan 0. Gimana sih nulis? X-nya besar sama 0. Dan nggak boleh lebih dari 10 ya, X-nya. Kalau X-nya lebih dari 10, nanti Y-nya negatif. Dan X dan Y kan nggak boleh negatif. Nah, dari sini udah tinggal kayak yang nomor 1 tadi aja. Titik ujung X1 sama 0, X2 sama dengan 10. Kemudian F aksen X, saya mau cari titik stasioner. Ini saya tulisnya gini dulu lebih gampang. 10X min X kuadrat. Turunkan menjadi 10 min 2X. Kemudian saya cari F aksen X sama dengan 0. Jadi 10 min 2X sama dengan 0. Atau saya sebut X3 ya. Sama dengan 5. Ini titik stasioner yang turunannya 0. Titik singular nggak ada. Ini polinom punya turunan. Titik singular tidak ada. Meskipun tidak ada harus dijawab ya. Karena pemeriksa kalau nggak ada tulisan ini menganggap
Ini mahasiswanya hanya meriksa ini aja, ujung dan stasioner kurang gitu. Nah, tidak ada. Jadi tinggal kayak tadi bandingkan F0 sama dengan ini. X kali 10 min X. Hasilnya 0. X2-nya 10. 10 masukkan ke sini. X kali 10 min 10. X 10. Jadi 0 juga. F5 sama dengan 5 kali 10 min 5. 25. Jadi supaya hasil kalinya maksimum, supaya hasil kalinya maksimum, X sama dengan 5, Y juga 5. Itu ya. Oke, sebenarnya sama aja dengan nomor 1, cuma membentuk ininya aja. Kalau nggak ada yang tanya, saya lanjut ya. Kalau ada yang tanya, langsung potong aja ya. Di tengah-tengah nulis juga nggak apa-apa. Oke, lanjut lagi. Ini ada jawabnya enak. Karena ini mungkin angkanya agak jelimet nih ya. Cari sebuah bilangan yang jelimet yang 4 mungkin. Cari sebuah bilangan yang bila dikurangi kuadratnya bernilai maksimum. Ini bawahnya nggak penting, ini hanya feeling aja. Kalau pengen tahu persisnya ya kita hitung aja. Cari sebuah bilangan yang bila dikurangi kuadratnya. Oke, kita bentuk fungsinya dulu. Bilangan dikurangi kuadratnya. Jadi kita bentuk fx-nya x dikurangi x kuadrat. Ya. Jadi misalkan bilangan tersebut x, bentuk fungsi ini. Oh ya, kenapa antara 0, 1? Karena kalau lewat 1, ini lebih gede. X kuadrat lebih besar dari X. Jadi, tidak mungkin maksimum. Ini penting ya tadi. Di antara 0, 1. Kalau lewat dari 1, F itu pasti negatif. X dikurangi kuadrat ya. Kalau kecil 0, kalian amati sendiri. Kenapa? Kalau kecil 0 juga nggak mungkin gitu ya. Oke. Tapi harus dijelaskan, kenapa kalau kecil 0 nggak mungkin jadi maksimum. Nah, kalau kecil 0 ini negatif, ini min X kuadrat negatif juga. Jadi seluruhnya akan kecil 0. Nggak mungkin jadi maksimum. Gitu ya. Nah, karena ini kalau di antara ini, dia nilainya positif. Kalau X-nya antara 0, 1. X-nya ambil aja 1/5. 1/5 dikurangi 1/5 kuadrat, positif. Gitu ya. Di atas 1, itu akan negatif, di bawah 0 akan negatif juga. Atau saya kasih penjelasan aja ya. Di antara X di antara 0 dan 1, sebab untuk X kecil 0, fx-nya negatif. Untuk X besar 0, fx-nya juga besar 1, fx-nya juga akan negatif. Karena apa? Tadi X kuadrat akan lebih besar dari X kalau lewat 1. Sedangkan kalau saya hitung F0, berapa aja ambil satu angka di antara 0, 1, F0 itu 0. Jadi di X kecil 0 dan X besar 1 tidak mungkin terjadi maksimum. Di 0 aja nilainya 0. Di sini dia negatif. Di sini negatif. Berarti yang ini udah nggak mungkin gitu ya. Oke. Dicari nilai X supaya F maksimum. Ya udah kayak tadi lagi aja. Titik ujung. Ini ya. Titik stasioner turunkan. Dapat setengah. Singular nggak ada. Ini bisa diturunkan selalu. Bandingkan lagi nilainya.
Oh, data supaya maksimum bilangannya berapa X tadi? Supaya maksimum X-nya setengah ya. Karena nilai fungsinya paling besar. X dikurangi kuadratnya paling besar. Oke, begitu. Lanjut lagi. Nah, oke. Kalau yang perlu nyalin nanti aja ya, malam-malam lihat videonya salin gitu. Oke. Oh, yang hijau kalian bisa baca. Nah, yang ini mungkin angkanya nggak bagus. Coba aja. Saya klik dulu karena soalnya biasanya dimunculkan lagi sama saya. Nah, ini. Ini ada selembar kertas ukurannya 24 kali 9 cm. Kemudian akan dibuat sebuah kotak persegi panjang dengan memotong ini yang saya warnain krem. Itu dipotong, kemudian yang bagian ini dilipat ke atas ya. Ini lipat ke atas, ini lipat ke atas, ini lipat ke atas. Jadi menjadi kotak yang terbuka atasnya ya. Nah, berapa X-nya supaya volume kotaknya maksimum? Coba saya tanya dulu. X-nya paling sedikit berapa? Nol. Hah? Nol bisa nggak, Pak? Nol bisa. Berarti kotaknya hanya lembaran kertas aja. Tingginya nol ya. Iya. Oke, nol. Bisa. Jadi paling sedikit nol. Nggak mungkin negatif ya motongnya. Paling besar berapa? 4,5. 4,5 karena ini ya sampai sini. Ini sampai tengahnya, ini sampai setengahnya. Tapi kotaknya habis juga nanti. Pasti nggak akan maksimum volumenya kalau dipotong segitu. Tapi paling kecil nol, paling besar 4,5. Jangan 12 ya. Karena yang ini 9, ini kan harus sama X dan X jadi 4,5. Oke, kita hitung volumenya. Karena apa? Tentukan X supaya volume maksimum. Ya munculkan fungsi volume. Ini kalau yang krem dilipat ke atas, kita dapat yang ininya alas di sininya 24 dikurangi 2X. Yang ininya 9 dikurangi 2X. Kali tingginya, kan ini dilipat ke atas, ini yang ini. Yang putih-putih tapi di pinggiran. Kali X tingginya. Disederhanakan jadi ini. Tadi X-nya paling sedikit 0, paling besar 4,5. Udah sisanya supaya maksimum kayak tadi lagi aja. Titik ujung. Titik stasioner kita turunkan ini. Itu ya. Jangan jangan pusing dengan hitungannya, prinsipnya kan. Nanti di ujian kan fungsinya lain lagi gitu. Oke, ini saya faktorkan ketemu titik stasionernya kalau ini 0. Terjadi X-nya di 2 dan 9. Nah, tapi karena ada batasan ini, X9 nggak dipakai. Ya, jadi hanya titik kritisnya ujung dan stasioner. Singular nggak ada karena ini polinom bisa diturunkan. Tinggal kayak tadi lagi bandingkan nilainya. F0, F4,5, dan F2. Bukan F, V volume ya. V maksudnya. V0, V4,5, V2. Nah, ini memberikan yang volumenya paling besar. Jadi motongnya 2. Oke, begitu. Ada pertanyaan? Tadi yang jawab tuh Zaki Bengkulu atau Saki satu lagi? Bengkulu, Pak. Oh, Bengkulu. Bengkulu nanti habis kuliah ini saya akan WA kan soal soal yang menurut saya susah. Tadinya diusulkan untuk KBF, udah disebar ke dosen-dosennya, terus saya dan satu dosen yang profesor menanggapi ini terlalu susah. Nah, jadi soal itu akan diganti, nanti saya lempar. Tapi bagus, buat latihan sih bagus. Sebenarnya bukan susah, string. Agak tricky, agak
perlu kehati-hatian. Nah, gitu. Nanti saya lempar habis kuliah ini. Siapa? Buat semuanya, ya. Oke, yang ini kayaknya hitungannya yang rumit tuh yang ini nih. Ya, ya kita mungkin yang penting prinsip ngitungnya ya. Hitungan angka-angkanya yang rumit nanti kalau terlalu rumit kita tinggalkan saja. Oke, ini saya buka. Kita punya kawat panjangnya 16 cm, dipotong jadi dua. Satu potongan dibentuk menjadi persegi, bujur sangkar itu persegi. Zaman saya kecil namanya bujur sangkar, tapi kalau bujur sangkar jadi anak-anak bilangnya bujur ibu guru. Akhirnya sekarang persegi. Satunya persegi, satunya lagi lingkaran. Nah, berapa ukuran potongannya agar total luasnya minimum atau total luasnya maksimum? Ada dua pertanyaannya. Ya, mengerjakannya hampir sama aja. Mencari titik maksimum dan maksimum minimum. Oke, kita lihat. Ini. Satu dibikin persegi, satu lagi lingkaran. Keliling yang persegi ditambah keliling yang lingkaran harus 16 ya. Jadi saya punya apa? Ini yang persegi itu 4x kelilingnya. X, 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 X 4 kali. Yang ini lingkaran kelilingnya 2πr. X-nya belum tahu, R-nya belum tahu ya. Kan motongnya harus berapa gitu supaya ini luasnya minimum. Nah, tapi dari sini saya punya hubungan ini. Oke. Nah, sekarang saya hitung luasnya. Nanti dicari berapa X-nya supaya minimum. Luasnya, yang ini X kuadrat, yang bawah PR kuadrat. X-nya saya... Nah, ini kembali fungsinya, variabelnya ada dua. Kalau X berubah, R juga ikut berubah. Maka saya harus bikin menjadi satu variabel, satu perubah. Yaitu R-nya diganti atau X-nya diganti. Ya, di sini X-nya diganti. X-nya diganti ini, R-nya dibiarkan. R-nya paling kecil, karena ini fungsi dari R, jadi yang saya amati batas R-nya. R-nya paling kecil 0, semua jadi persegi gitu ya. Atau paling ekstrim, semua jadi lingkaran. Kalau semua jadi lingkaran, berarti ini kelilingnya 16. Kalau kelilingnya 16, keliling kan 2πr, jadi jari-jarinya sekian R-nya. Supaya kalau ekstrim semua jadi lingkaran, kelilingnya 16 ini. Tuh ya dari situ. Sengaja saya merahin karena ini perlu penjelasan. Dari mana gitu sulap. Yaitu kalau terjadi R paling besar. R paling besar berarti X-nya 0, berarti keliling lingkarannya 16, berarti jari-jarinya 16 dibagi 2π. Nah udah sisanya kayak tadi lagi aja. Titik ujung, titik ujung, titik stasioner, lu males nuruninnya gitu ya, ada pi segala, tapi nggak apa, lah ini udah di, ini saya hitungnya juga males pakai software aja, diturunin gitu, enggak deh, gampang juga ya, cuma kelihatan pi gitu, kelihatan membingungkan. Nah dari sini baru saya hitungnya pakai rumus ABC, pakai software ya, ini kan susah, min B plus min terusnya, diambil yang positif aja, yang memenuhi di sini. Titik singular nggak ada, ini polinom. Harusnya disebut titik singular tidak ada. Nah, selanjutnya tinggal bandingkan di sini, sini, dan sini. Luasnya. Luasnya tadi ini dalam R. Masukkan satu per satu, didapatlah yang paling besar ini ya. Jadi dia akan maksimum kalau semua dijadikan lingkaran. Ini kalau L ini R-nya sekian, perseginya nggak ada.
akan minimum kalau jari-jari lingkarannya sekian. Sebagian jadi persegi. Gitu ya. Kalau maksimum, semua jadi lingkaran. Kalau supaya minimum, sebagian jadi lingkaran, sebagian jadi persegi. Nah, ini jari-jari lingkarannya. X-nya dihitung ya. Saya udah males ngitung tuh. X-nya sekian. Supaya maksimum, R-nya sekian, X-nya dihitung lagi ke sini. Nah, begitu. Coba saya manggil dulu. Ada nggak manusianya? Anissa ada? Kemana Ada, Pak. Anissa? Ada. Pisti ada? Ada, Pak. Muhammad Imam? Muhammad Imam kemana? Namanya doang. Muhammad Imam. Ya, Pak. Maaf, Pak. Lupa Kemana aja unmute. kamu? Ke kantin? Lupa unmute, Pak, tadi, Pak. Enggak, kok ada. Oke. Lanjut ya. Diperhatikan karena kalau enggak harus belajar di luar jam kuliah gitu. Dan kalau di luar jam kuliah mungkin udah lupa mikir ngabisin waktu lagi. Oke. Lanjut. Sebuah kerucut sebenarnya sebentar ada yang harus saya jawab dulu ya. Eh, oke. Nah, saya pause nggak tadi? Oh enggak. Sebuah kerucut dibuat dari potongan selembar lingkaran kertas berjari-jari 10. Jadi tadinya ini ada jari lingkaran kertas, jari-jarinya 10. Kemudian ini digunting nih sebesar teta. Digunting, kemudian ini direkatkan. Ini sisi ini dengan sisi ini dilem gitu ya. Ya ini harusnya tertutup gitu ya. Cuma supaya jelas saya masih ada celahnya. Ini direkatkan, tentunya titik ini akan naik ke atas, menjadilah sebuah kerucut. Nah, pertanyaannya, tentukan volume maksimum kerucut. Gitu ya. Ini kenapa ada ininya ya? Padahal ini udah jawaban. Kalau menentukan volume maksimum kerucut, berarti kita harus menentukan berapa potongan tetanya supaya volume yang di kanan maksimum. Gitu ya. Oke, kita lihat. Jadi saya harus merumuskan ini volume ini nih. Volume yang kanan ini. Nanti ya sama titik ujung, titik stasioner, titik simular. Nah, oke. Kita lihat. Sorry. Tuh, ya, belum dibuka solusinya. Oke, ini saya gambar tadi jari-jarinya 10 dibikin jadi ini setelah dipotong sebesar theta. Nah, saya hitung ini volumenya. Volumenya belum tahu ya. Misalkan aja tingginya apa? H, jari-jarinya R gitu ya. Nah, itu. Kemudian kita hitung volumenya. Oke. V itu volume kerucut adalah sepertiga pi kali jari-jari kali tinggi ya. Bentar. Nah, dari situ kita lihat kalau tetanya berubah-ubah, tentunya R dan H-nya berubah-ubah. Jadi R variabel, H variabel. Saya harus bikin jadi satu variabel dulu. Nah, saya akan nyatakan ini semua dalam teta, karena yang penting berapa menggunting ininya, sudutnya, supaya ini maksimum. Mau dinyatakan semua dalam R juga bisa, dalam H juga bisa ya. Coba kita lihat. Oke, V bergantung pada R dan H.
Ya, V volume juga bergantung kepada sudut potongannya. Coba perhatikan gambar di atas. Keliling dari lingkaran kerucut yang di kanan itu sama dengan panjang busur ini. Nah, diingatkan kembali panjang busur. Kalau saya punya busur lingkaran, sudutnya alfa, jari-jarinya R, maka panjang busurnya apa? Ada yang ingat? Alfa kali R. Hah? Alfa kali R. Ya. Kalau nggak paham, lihat satu lingkaran penuh. Alfanya 2pi, jadi 2pi R. Alfanya 180 derajat, jadi pi R. Dan seterusnya. Jadi alfa kali R. Itu panjang busur ini. Saya hapus lagi ya. Jadi, tadi keliling lingkaran yang merah ini itu sama dengan panjang busur ini. Panjang busur yang merah di kiri adalah sama dengan, oh ini saya agak lain ngitungnya, yaitu keliling seluruh lingkaran, yaitu 2pi R, dikurangi ini, busur yang di depannya ini. Nah, yang itu. Itu adalah jari-jari kali sudut. Mana? Ini, jari-jari kali sudut. Itu yang di sini. Sedangkan yang seluruhnya 2pi R, ini jari-jarinya, RR yang di kiri ya. 2pi kali 2 kali 10 kali pi ya, 2pi R. Ini 20pi adalah seluruhnya dikurangi yang ini theta kali jari-jari. Oke. Ini jadinya kembali ke gambar yang kanan, keliling lingkaran adalah 2pi R kecil. Itu sama dengan keliling dari lingkaran yang di kiri yang udah dipotong. Ini. Dari sini saya dapatkan R-nya. Nah, R-nya. H-nya harus kita cari. H-nya pakai Pitagoras aja ya. Ini kan 10. Itu sama dengan ini kan. Cuma ini naik ke atas sekarang. Nah, jadi H-nya bisa dihitung dalam theta juga. Ya, ini R-nya diganti dengan ini. Oke, jadi R bisa dinyatakan dalam ini, H-nya juga dalam ini, masukkan ke sini, sehingga dia fungsi theta saja. Agak rumit ya. Kita lihat untuk menentukan titik ujung, kita lihat theta-nya paling kecil berapa? 0, nggak ada yang dipotong. Kalau nggak ada yang dipotong, ini puncak ini, ya di bawah sini aja. Selembar kertas itu, kerucutnya, ya volumenya 0 ya. Nggak ada tingginya. Paling ekstrim, theta-nya dipotong 2pi. Habis kertasnya. Nggak ada ininya ya. Tapi bisa aja kan. Nah, dari sini udah tinggal kayak tadi. Titik ujung. Ini, aduh, males ya ngitungnya ya. Harus diturunin terhadap theta. Pusing. Saya pakai software namanya Maple. Ketemulah titik stasionernya sekian. Singular nggak ada. Dia punya turunan. Selalu. Nah, dari situ kita hitung lagi nilai-nilainya di titik kritis tadi. Jadi didapat akan paling maksimum volumenya kalau ini tetanya sebesar 1,15 radian gitu ya. Kalau tetanya udah didapat, pengen tahu R dan H-nya tinggal masukkan aja ke sini. Cuma angkanya tidak menyenangkan. Begitu. Sampai situ ada yang mau ditanyakan, silahkan. Kalau online jadi cepet ya. Oke, kalau tidak ada, saya lanjut. Benar. Ajijah, paham nggak Ajijah? Paham, Pak. Beneran? Beneran. Sama semuanya yang susah membentuk fungsinya aja begitu dapat fungsinya ya udah titik ujung, titik stasioner, titik singular, kemudian
hitung nilai fungsinya di titik-titik tersebut. Oke, lanjut lagi. Kita pindah bab ya. Kita pindah bab. Jadi cepat kalau online. Oke, selanjutnya kita akan mengamati yang namanya kemonotonan dan ekstrim lokal. Nanti kita lihat definisinya. Ini dulu kemonotonan. Sebuah fungsi disebut monoton naik bila makin ke kanan grafiknya makin tinggi gitu ya. Ya nanti kita rumuskan dalam bentuk hitungan. Jadi kalau dilihat grafiknya makin ke kanan makin tinggi gitu ya. Bisa gitu, biasanya pokoknya makin ke kanan makin tinggi. Lekak-lekuknya sih bebas. Gitu ya, itu monoton naik. Kalau yang monoton turun makin ke kanan, grafiknya makin rendah. Nah, jadi kita kan kalau gini susah pakai kata-kata gini di deskripsi. Kita pakai hitungan. Sebuah fungsi harus continue dulu ya. Nggak usah continue. Misalnya F terdefinisi pada interval I. F disebut monoton naik bila setiap kita mengambil dua bilangan X1 dan X2, X1 di kiri X2, maka nilai fungsinya yang di kiri, ini X yang di kiri, nilai fungsinya lebih kecil dari F yang di sebelah kanannya. X1, X2-nya mana aja harus berlaku untuk semua X1 dan X2 yang memenuhi hubungan ini, nilai fungsinya harus gini. Itu monoton naik. Kalau monoton turun, temennya, sebelum monoton turun ada dulu monoton tak turun. Beda dengan naik. Kalau tak turun itu X1 di kiri X2, nilai fungsinya bisa sama atau lebih kecil yang di kiri. Kayak ini. Dia di sini naik, di sini konstan, nggak apa-apa konstan. Nggak turun pokoknya. Di sini naik lagi. Gitu ya. Jadi kalau monoton tak turun itu boleh konstan. Coba saya nanya dulu. Kalau dikumpulkan semua fungsi yang monoton naik dan dikumpulkan juga semua fungsi yang monoton tak turun, banyak mana? Jadi kalau sebutlah A itu himpunan semua fungsi yang monoton naik. B itu himpunan fungsi-fungsi yang monoton tak turun. Banyak mana? Banyakan yang tak turun. Banyak yang tak turun, karena yang naik termasuk tak turun juga ya. Kalau memenuhi ini, pasti memenuhi ini. Jadi di sini A yang naik itu akan subset dari yang tak turun. Jadi kalau tak turun bisa naik, bisa konstan. Bisa campur-campur kayak ini. Naik, konstan, naik lagi. Kemudian ada yang monoton turun, sama dengan yang monoton naik, cuma yang di kiri nilai fungsinya malah lebih besar. Satu lagi monoton tak naik. Ini bisa turun, bisa konstan, bisa turun, bisa konstan. Ini monoton tak naik. Yang ini mau dinamakan monoton tak naik juga betul, karena memenuhi ini. Gitu ya. Yang monoton turun termasuk juga di monoton tak naik. Karena yang monoton turun memenuhi hubungan monoton tak naik juga. Oke. Udah tadi ya, monoton naik termasuk monoton tak turun, iya. Yang monoton tak turun termasuk naik nggak? Yang ini termasuk ini? Tidak. Karena kalau yang monoton naik ininya ketat, harus lebih kecil. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana mengujinya. Kalau diberikan fungsi itu, fx sama dengan sekian. Bagaimana menguji dia monoton naik atau turun, atau tak naik atau tak turun? Nah, kita lihat dulu yang naik dan turun. Kalau yang tak turun tuh gampang ya. Tak turun ini di sininya turunannya 0 kan. Ini juga turunannya 0.
Coba yang naik dan turun yang kita lihat. Kalau saya punya fungsi yang monoton naik kayak yang biru, nah kita lihat turunannya, nggak usah dibanding nilainya. Hanya kita lihat turunannya selalu positif. Lihat arah garis singgungnya semua ke sana. Bisa juga gambarnya gini fungsinya. Ini juga monoton naik. Kita lihat, ini turunannya positif semua nih. Nggak peduli mana lebih besar atau lebih kecil ya. Ini kalau katakan ke sana gitu. Ini semua turunannya positif semua nih. Nggak usah dibanding turunan di sini dengan di sini mana yang lebih besar nggak penting. Yang penting sama-sama positif turunannya. Gitu ya. Oke, saya hapus lagi. Jadi kalau turunannya positif untuk semua titik, dia monoton naik. Notasinya kadang-kadang ditulis gini, F panah ke atas gitu ya. Sebaliknya, kalau monoton turun, kita lihat ini. Potongan garis singgungnya. Selalu kemiringannya negatif. Gitu ya. Jadi kalau turunannya positif, dia monoton naik. Kalau turunannya negatif, dia monoton turun. Itu jadi alat kita. Gitu ya. Nah, tapi ada pertanyaan gini. Bila monoton naik, apakah betul turunannya selalu positif? Ini bukan dibolak-balik. Kalau di atas gini. Kalau turunannya positif, pasti monoton naik. Kalau monoton naik, apakah turunannya selalu positif? Ada yang mau jawab? Benar nggak kalau dibalik? Kalau turunan monoton naik, pasti turunannya positif. Kalau salah, berikan contoh. Halo? Nggak ada? Nyari-nyari susah ya. Saya berikan saja. Ini. Fx, X pangkat 3. Ya, setiap diambil 2 titik X, yang di kanan nilainya lebih besar dari kiri. Ini jelas monoton naik. Monoton naik. Gitu. Tapi turunannya bisa 0 kan? Di 0 turunannya 0. Memang di titik lain positif. Tapi di 0, F aksen 0, 0. Jadi kalau monoton naik, turunannya masih mungkin 0. Tapi biasanya terjadi hanya di satu titik. Ya. Oke. Itu. Jadi kalau monoton naik, apakah turunannya selalu positif? Tidak. Bisa 0. Cuma kalau turunannya positif, pasti naik. Oke. Demikian juga yang monoton turun ya. Nah, ini adalah satu contoh yang akan kita bawa terus ke belakang sampai menggambar grafik fungsi. Jadi di sini kita kerjakan sepotong, nanti maksimum minimum lokal sepotong lagi, asimtot sepotong lagi, setelah itu nanti digabungkan menggambar fungsinya. Kita lihat, tentukan daerah kemonotonan dari fungsi ini. Kalau daerah kemonotonan artinya kita harus menentukan interval-interval di mana dia naik dan di mana dia turun. Nah, saya buka aja ya. Oke, klik. Harus ambil dulu. Kalau ada yang bingung istilah atau maksud, tanya ya. Jangan diam aja, tanya. Jangan malu-malu, nanya. Rugi kalian kalau nggak nanya. Kalau nggak paham. Jadi tadi untuk menguji kemonotonan, alatnya adalah turunannya. Kalau turunannya positif, monoton naik. Turunannya negatif, monoton turun. Ya saya turunkan. Turunan atas kali bawah. Turunan atas kali bawah. Dikurangi atasnya tetap. Kali turunan bawah. Ini 1. Jadi nggak ditulis satunya. Bagi bawah kuadrat. Ini kalau udah kalian kalikan, percaya aja menjadi ini. Ya.
Disederhanakan, difaktorkan jadi ini. Kenapa saya faktorkan? Karena kan mau memeriksa yang turunannya positif dan negatif. Ya saya cari dulu yang 0. Gitu ya. Penyebab nolnya di 0, 2, 4. 0, 2, 4. Ini dibolongkan itu karena di 2 nggak terdefinisi itu fungsinya ya. Tapi kalian tulis jendol juga waktu periksa tanda sih nggak apa-apa. Nah, oke, jadi jangan lupa ini tulis tanda F aksen ya. Jangan ininya nggak ada. Nanti yang periksa apa ini katanya plus min min plus. Nggak ngerti saya. Nah, kalau ini tanda dari ini ya. Oke, dengan demikian naik di min tak hingga. Turunannya positif. Turunannya positif. Di min tak hingga sampai 0. Dan di 4 sampai tak hingga. Nah, khusus kemonotonan, boleh juga nolnya dimasukkan. Kalau min tak hingganya jangan ya, bukan bilangan real. Karena apa? Grafiknya itu berarti, grafiknya itu, apa? Ini di 0. Berarti dia grafiknya naik kan dari ini, min tak hingga sampai 0. Dari kiri ke kanan. Oh ya, di 0 berapa nilainya? 0,04 per min 2. Jadi min 2, sorry, saya gambar. Di 0, min 2 dia nilainya. Nah, kita lihat dari kiri sampai 0 dia naik. Naik. Di 0 gimana? Masih bisa dimasukkan di 0-nya ya. Jadi mau disebut ini di kemonotonan boleh, disebut ini juga boleh ya. Oke. Jadi ujung-ujung di kemonotonan tuh boleh dimasukkan, boleh enggak. Nah, oke. Kemudian dia turun di min tak hingga sampai turun di 0 sampai 2. Kalau di sini 0-nya boleh dimasukkan, tapi 2-nya mah nggak boleh karena 2 nggak terdefinisi di sini. Jadi boleh juga ini 0 masuk 2. 2 nggak boleh ya karena 2 bukan daerah definisi. Dan 2, 4. Ini ya. Oke, begitu saja. Oke, ini udah saya ngomongnya kecepatan. Nah, ada hal kedua yang harus diperhatikan. Ini nggak boleh ditulis gini. Sorry, jangan yang itu, yang kiri aja sama aja. Ini nggak boleh ditulis gini. 0,2 digabung 2,4 kayak di pertaksamaan. Kenapa? Karena ada kemungkinan grafiknya gini. 0 sampai 2, ini sampai 4. Ada kemungkinan grafiknya di 2 memang nggak ada. Nah, 0 sampai 2 dia monoton turun. Itu ya. Ya kita nggak tahu grafiknya. Katakanlah grafiknya dia monoton turun gini. Ini gitu ya. Di 2 nggak terdefinisi. Kemudian di 24 juga monoton turun. Ada kemungkinan grafiknya seperti ini. Nah, nggak harus sampai 0 ya. Grafiknya sembarang dia sampai sini misalkan. Nah, kalau ditulis gabungan, kita lihat dari 0,2 gabung 24. Kalau saya ambil kamera X1 di sini, X2 di sini, kita lihat Fx1 lebih kecil dari Fx2. Berarti naik kan? Ini naik kan? Fx1 lebih kecil dari Fx2. Padahal dibilangnya turun. Nah, ini nggak boleh, harus masing-masing. Di sini turun, di sini juga turun gitu ya. Gabungannya tidak turun tuh. Nih, yang di kiri lebih kecil dari yang kanan. Dia malah jadi naik. Nah, di gabungannya bisa naik gitu. Jadi kalau intervalnya kepotong, jangan tulis gabungan di kemonotonan. Tulis ini dan ini dan ini gitu.
Satu-satu. Jangan digabung sebagai satu himpunan. Moga dipahami yang saya maksudkan. Karena kalau turun di sini, digabungannya bisa naik kayak tadi contoh saya. Jadi kalau kemonotonan tulis masing-masing. Ujung boleh dimasukkan asal terdefinisi di ujungnya. Jadi boleh jawab ini, boleh jawab ini. Oke, itu adalah yang saya jelaskan tadi di sini. Yang kedua. Lanjut lagi. Jadi sekarang saya sudah punya kira-kira grafik fungsi ini. Fungsi ini saya udah bisa ngira-ngira grafiknya gini. Di 0 tadi nilainya min 2. Min 2. Di 2 nggak ada. Nah, di 4 sih ada ya. Di 4 berapa ya? 4 kali 4, 16. Dikurangi 8, tinggal 8. 12 per 2, 6. Nilainya 6. Nah, saya udah bisa ngira-ngira. Dari kiri sampai 0, monoton naik. Berarti ini harus monoton naik. Nggak tahu lengkungnya gimana, pokoknya naik ke situ. Dari 0 sampai 2, di 2 nggak ada ya. Di 2 nanti sebenarnya asimtot, tapi belum kita hitung. Dari dari X-nya 0 sampai 2, dia turun. Kita nggak tahu lekuknya, pokoknya turun. Dari 2 sampai 4, turun. Dari 2 sampai 4. Mana 4? Oh, salah, ini tadi 6, bukan di sini ya. Di 4. Di sini. Di 4 dia 6. Dari 2 sampai 4 turun. Ini. Jadi grafiknya kira-kira dari sini gini. Turun. Nggak tahu gimana, pokoknya turun. Dari 4 ke kanan naik. Nah, cuma kita belum tahu bentuk lengkungannya nanti di pasal berikutnya. Belum ngitung asimtotnya, tapi udah tahu sepotong grafiknya. Di sini naik, di sini turun. Di sini turun, di sini naik, gitu ya. Oke, lanjut lagi. Lanjut lagi. Sekarang mengenai ekstrim lokal, maksimum, minimum lokal, atau ekstrim lokal. Kita baca aja ininya ya. Misalkan F sebuah fungsi dengan darah definisinya S dan memuat titik C. Nah, F dikatakan mencapai maksimum lokal, satu-satu dulu, maksimum lokal di C, bila, coba saya sambil gambarkan ya. Ini. Mencapai maksimum lokal di C, bila terdapat interval buka AB, bukan daerah definisinya AB itu. Sebagian dari daerah definisinya mungkin. Yang memuat C, nggak harus simetri ya. Nggak harus. Nggak kayak di limit simetri kiri kanan. A-nya boleh di sini lebih pendek. Ada interval buka AB yang memuat C sehingga F mencapai maksimum di antara AB. Jadi misalkan grafiknya gini. Ini di C tingginya sekian. Nah, itu gitu. Jadi dia maksimum lokal kalau ada interval di mana di interval tersebut di titik C paling tinggi. Tapi nggak global karena mungkin grafiknya gini. Grafiknya masih ke sana gitu. Misalnya ini masih kayak gini. Dari sini. Daerah definisinya C sampai D. Nah, ini maksimum lokal. Artinya ada interval sehingga kalau dilihat di interval itu saja dia jadi maksimum gitu ya. Yang ini Yang ini juga maksimum lokal. Yang ini maksimum lokal juga meskipun maksimum global ya. Maksimum global tuh maksimum aja. Maksimum maksudnya maksimum global. Tapi dia termasuk lokal juga. Kenapa? Karena kalau saya ambil ini C, interval AB, nah di situ dia paling maksimum.
Jadi yang maksimum kemana? Yang maksimum global termasuk maksimum lokal juga. Tapi yang maksimum lokal belum tentu jadi global. Ini yang lokal nggak jadi global. Dengan demikian, kalau saya kumpulkan titik-titik maksimum lokal, itu di dalamnya ada maksimum global juga, gitu ya. Maksimum global itu termasuk di maksimum lokal. Jadi nanti ada cara kedua mencari titik maksimum global atau maksimum aja, maksimum gitu, itu maksudnya maksimum global. Jadi nanti caranya kalau di depan tadi kita kumpulkan titik-titik kritis, ujung, stasioner, singular, dibandingkan nilainya. Nah, nanti dengan yang sekarang ada cara kedua, kumpulkan semua maksimum lokal, bandingkan nilainya. Yang paling besar jadi maksimum global. Gitu ya. Oke. Kemudian minimum sama aja lah ya. Minimum. Dia paling kecil. Kalau lokal ya ada interval sehingga di interval itu dia paling kecil. Oke, ini istilahnya maksimum minimum lokal itu ekstrim lokal gitu ya. Terus nilai fungsinya disebut nilai ekstrim lokal. Kalau Y-nya itu nilai ekstrimnya. Nah, kita lihat ini. Jadi, coba kita amati. Mana yang minimum lokal? Ini minimum lokal. Karena kalau dibuat interval di sekitarnya, nggak harus simetri. Pokoknya ini titiknya termasuk di interval buka. Ini. Dia jadi minimum. Ini minimum lokal. Karena dibuat interval kecil, dia paling minimum. Ini minimum lokal. Yang ini gimana? Kalau saya buat interval, intervalnya sekecil apapun, dia bukan maksimum, bukan minimum. Karena di sebelah-sebelahnya ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Jadi dia bukan minimum lokal, maksimum lokal juga enggak. Yang ini, kalau dibuat interval, jadi maksimum lokal. Maksimum lokal. Kalau ujung-ujung hanya sepotong intervalnya ini. Kalau dibuat interval, dia maksimum lokal. Yang ini maksimum lokal juga. Dibuat interval, maka dia paling tinggi. Nah, kalau fungsinya nyambung, kontinu di ujung-ujung, pasti ujung itu kalau nggak minimum lokal, maksimum lokal. Karena di ujung itu, ini kata ujungnya, pasti grafiknya kalau nggak gitu, ya dia gitu ya. Maksimum lokal, minimum lokal. Kalau konstan, di ujung gimana? Grafiknya konstan, ya dia maksimum lokal juga minimum lokal. Jadi kalau fungsinya kontinu di ujung, pasti dia termasuk maksimum lokal atau minimum lokal. Gitu. Lanjut lagi. Mengujinya. Sebentar. Saya pengen lihat silabus. Nah, pengujian ekstrim lokal. Oh ya, saya agak lebih bahannya nggak apa-apa karena minggu depan itu mau ujian. Nanti masih ada satu tutorial lagi. Bab 2 bagian 2. Minggu ini yang bab 2 bagian 1. Nanti supaya bisa tuntas soal-soal tutorialnya, jam kuliah minggu depan mungkin salah satu saya pakai juga untuk tutorial. Karena bahan teorinya udah mencukupi. Oke, pengujian ekstrim lokal menggunakan turunan pertama. Karena nanti ada juga menggunakan turunan kedua. Misalkan fungsi f kontinu di interval buka AB. Dan C itu titik kritisnya. Jadi harus dicari dulu titik ujung, titik stasioner yang turunannya 0, dan titik singular. Jadi ini C itu bukan satu titik ya. Bisa banyak titik-titik kritis. Nah, selanjutnya kita periksa tanda turunannya
di kiri kanan titik kritis. C tadi. Kita lihat gini. Kalau ini nih, C-nya ini. Ya, ini titik singular ya. Kalau lihat kan ini tajam tuh kan, ini ke sini, ini ke sini. Kalau digambar garis singgungnya yang ini cenderung ke sana, yang ini cenderung ke sana. Garis singgungnya nggak tunggal. Tapi yang penting ini pengujiannya. Kita periksa F aksennya di kiri C dan di kanan C. Kalau dia berubah dari min ke plus, maka ini titik minimum lokal. Kenapa? Kalau berubah dari min ke plus, berarti apa? Kalau ini turunannya min, artinya kan monoton turun ya. Kalau tadi di kemonotonan. Kalau turunannya negatif, berarti dia monoton turun. Kalau turunannya di sini positif, berarti dia monoton naik. Nah, grafiknya turun, kemudian naik. Berarti ada minimum lokal di situ. Ya. Oke. Kalau berubahnya dari plus ke min, artinya fungsinya yang di sini naik. Nggak tahu gimana naiknya, pokoknya naik. Kemudian yang di sini turun. Kalau naik, kemudian turun. Nah, di sini titik maksimum lokal. Jadi kalau lupa, min plus tuh yang minimum atau maksimum. Lihat, kalau min itu berarti monoton turun. Plus monoton naik. Turun, naik. Oh, di sini minimum lokal. Kalau plus min berarti fungsinya naik, kemudian turun. Oh, maksimum lokal. Ya. Kalau nggak berubah tanda, lihat di kirinya plus, turunannya. Di kanannya juga plus. Nggak ada nggak ada titik minimum atau maksimum lokal di situ. Meskipun ini titik kritis ya, titik kritis kan calon. Gitu. Oke, jadi kalau nggak berubah tanda, dia bukan maksimum lokal, bukan minimum lokal. Apakah titik ekstrim global termasuk ekstrim lokal? Udah tadi ya, ekstrim global ya termasuk di lokal. Kalau diperiksa tanda turunannya juga berubah kalau di global, kiri kanannya. Apakah bila F sembarang fungsi yang terdefinisi pada interval tutup AB, apakah titik ujungnya termasuk ekstrim lokal? Betul, kalau kontinu. Ya. Kalau kontinu, ujung-ujung pasti termasuk maksimum lokal atau minimum lokal. Gitu. Oke. Nah, ini lanjut. Soalnya sama dengan yang tadi nih. Kalau diperhatikan. Sama dengan soal saya. Mana yang monoton? Ini. Sekarang dilanjut menguji ekstrim lokalnya. Nih, ekstrim lokalnya. Coba kita perhatikan. Tentukan semua ekstrim lokal dari ini. Tadi alatnya apa? Kumpulkan titik kritisnya dulu. Kemudian periksa tanda F aksen di kiri kanannya. Oke, jadi saya buka saja. Tadi sebenarnya udah dihitung kan ya, yang turunannya. Oke. Titik ujung, sini nggak ada. Diberikan fungsinya gini, terbuka aja X-nya. Turunannya tadi waktu kemonotonan udah dihitung ini turunannya. Turunan ini adalah ini. Lihat lagi di kemonotonan kalau nggak tahu caranya. Nah, penyebab nolnya kita kan memeriksa kapan turunannya positif, kapan turunannya negatif untuk menyimpulkan ini. Jadi kita lihat yang turunannya 0 dulu. Penyebab nolnya. 2, jangan disebut titik stasioner ya. Karena turunannya di 2, di 2 mah udah nggak terdefinisi. Boro-boro turunannya. Fungsinya aja nggak terdefinisi. Jadi jangan dimasukkan 2. Titik singular itu titik yang turunannya tidak ada. Nah, mengapa 2 nggak disebut titik singular? Karena
2 itu tidak termasuk dari awalnya juga nggak masuk dalam definisi. Nggak mungkin ikutan gitu. Kalau titik singular yang masuk tuh seperti ini. Y sama dengan mutlak X. Nah, ini di 0 kan nggak punya turunan. Dan dia masuk dalam definisi. Ini baru titik singular. Kalau ini 2, nggak termasuk titik singular karena nggak masuk dalam definisi fungsi f. Kalau ini 0 masuk dalam definisi fungsi f. Dan turunannya nggak ada di 0. Baru ini 0 titik singular. Ya, itu penjelasannya. Jadi kita periksa dalam memeriksa tanda, meskipun ini enggak termasuk, tapi tetap harus ditandai bahwa di sini nanti grafik fungsinya kepotong di 2. Ya. Jadi kita sebenarnya memeriksa daerah yang di kirinya dan yang di kanannya. Oke, masukkan yang 0 tadi. Periksa tanda ini, masukkan aja di sini. Min 5 itu ya ke sini. Periksa tandanya kayak di persaksamaan. Dengan demikian, saya bisa menyimpulkan, jadi meriksanya mirip dengan waktu kemonotonan. Kalau kemonotonan, di sini naik, di sini naik. Di sini turun, di sini turun. Kalau maksimum minimum lokal, kita lihat ini naik, kemudian turun. Berarti ini titik maksimum lokal. 2 nggak diikutkan. Di 4, ini di kirinya turun, di kanannya plus naik. Jadi ini minimum lokal. Oke. Nah, sekarang kalau saya kumpulkan gambar fungsinya baru sepotong ya. Jangan dilihat dulu ini mah yang udah sempurna nanti ini sebenarnya. Coba kalau saya crop ini fungsi ini. Saya udah bisa memperkirakan gambarnya belum sempurna. Kita lihat gini. Ada gambar di mana ya? Ini dikecilin aja biar bisa gambar di kelihatan gambarnya. Kalau saya gambar fungsinya X, Y, kita lihat di X0 ada yang istimewa tuh di 4 ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian di 0 tadi nilainya kita masukkan aja ke fungsinya. 0 mana fungsinya? Kalau kok ke sini? Mana tadi contoh? Nah ini. Kalau X-nya 0 berarti atasnya 4, bawahnya min 2. Jadi min 2. Di 0 min 2. Min 1 min 2. Ini. Dia melalui, saya kasih warna merah ini. Di 4 tadi udah kita hitung nilai fungsinya 6, saya masih ingat. Ini 6. Nah, di 2 nggak ada. Nah, kita lihat tadi dari kiri minta hingga sampai 0 monoton naik karena turunannya positif. Dan di sini maksimum lokal. Jadi sampai 0 dia monoton naik. Naik, tuh maksimum lokal, kemudian 0 sampai 2 dia turun. Di 2 nggak ada nilainya. Turun. Turun dia. Ini maksimum lokal nih. Yang saya lingkari gede. Kemudian dari 2 sampai 4 turun. Di 4 sekian. Di 2 nggak ada. Ya udah, ini nggak tahu gimana turun. Turun. Dari 4 ke kanan naik. Dan ini minimum global. Oke, nanti dilengkapi lagi dengan kecekungannya, bentuk lengkungannya. Begitu. Nah, ini mana tadi? Sampai mana ya? Kok turunan 2? Ini, oke. Saya rasa hari ini sekian aja dulu ya. Bentar, lihat lagi silabusnya. Mana silabusnya? Hilang.
Bentar, saya mau lihat dulu silabusnya. Kita di minggu ke ini. Jangan nih. Kecekungan masuk di sini juga. Saya lanjut lagi dikit lah. Kecekungan. Masuk ya, kecekungan di sini. Monotonan dan kecekungan. Oh, oh. Dikit lagi, bentar lagi ya. Satu lagi. Konsep mengenai kecekungan. Oke. Gini. Fungsi F itu disebut cekung ke atas. Cekung ke atas tuh gambarnya kayak gini. Kalau yang temennya cekung ke bawah kayak gini ya. Ya. Jadi kalau ada grafik gini, mana? Gini, ini cekung ke atas. Cirinya apa? Grafiknya tuh di atas garis singgungnya dimanapun. Ini bikin garis singgung di sini, grafiknya ada di atasnya. Bikin garis singgung di sini, grafiknya ada di atasnya. Jadi grafiknya kalau di atas garis singgungnya itu namanya cekung ke atas. Nah, sebuah fungsi disebut cekung ke atas bila F aksennya monoton naik. Kenapa demikian? Coba kita amati pelan-pelan. Ini. Di sini turunannya negatif. Di sini turunannya 0. Di sini turunannya positif. Saya tambahkan satu lagi. Di titik ini. Turunannya. Pakai warna hitam. Ini turunannya. Dan satu lagi di sini. Kita lihat yang kanan dulu. Makin ke kanan, nilai turunannya makin besar. Gitu? Karena dia makin curam. Makin ke kanan, ini dibanding sekarang nilai turunannya. Di sini turunannya hampir 0 atau 0. Di sini turunannya positif. Di sini juga positif, tapi lebih gede. Yang di sini negatif. Yang di sini curam. Negatif, tapi lebih gede angkanya. Jadi kalau diamati yang di kiri dengan yang di kanannya, turunannya besar yang sini ya. Ini katakan -7, mungkin ini -3 gitu. Jadi dari kiri ke kanan, nilai turunannya itu makin besar. Jadi F aksennya yang monoton naik. F aksennya yang monoton naik. Dari kiri ke kanan. Oke. Maka kalau terjadi F aksennya makin ke kanan nilai F aksennya atau kemiringan garis singgungnya makin besar, itu disebut cekung ke atas. Sebaliknya kalau yang ini kita amati, ini nilai kemiringannya di sini positif, di sini mungkin mendekati 0, di sini negatif. Makin ke kanan nilai turunannya makin kecil. Jadi F aksennya, turunan itu kan F aksen. F aksennya makin ke kanan makin kecil atau F aksennya monoton turun. Nah, oke, sekarang pengujiannya. Belum pengujiannya. Kemudian kalau terjadi grafik di mana tadinya cekung ke bawah kayak ini, sampai sini cekung ke bawah, kemudian cekung ke atas. Nah, titik perubahan kecekungan itu disebut titik belok atau titik balik. Di kuliah ini disamakan istilah titik belok atau balik, yaitu tempat terjadinya kecekungan. Gitu ya, tadinya cekung bawah, F aksennya monoton turun, jadi cekung atas. Atau sebaliknya. Tuh ya. Oke. Nah, teorema pengujiannya. Bila turunan 2 besar 0, maka F cekung ke atas. Saya akan jelaskan kalau ini. Enggak bukti formal ya. Coba saya akan crop ini penjelasannya. Sebentar.
Saya akan jelaskan ini ke sini. Kemudian saya perlukan juga yang bawahnya. Kenapa seperti ini itu pengujiannya? Sinilah ya. Pengujiannya di sana. Nah, coba kita lihat. F itu cekung atas. Artinya F aksennya monoton naik. Nah, tadi ke hijau warna lain dulu tadi. Kalau ini punya fungsi F, kalau F aksen besar 0 atau monoton naik. Benar-benar. Kalau F aksen besar 0, maka F monoton naik. Waktu di kemonotonan, betul? Sekarang saya mau menguji F aksen kapan monoton naik? Ya. F monoton naik, turunannya besar 0. Kalau turunannya besar 0, sorry, maka F monoton naik. Kalau turunan 2 yang besar 0, artinya sama dengan ini kan. Kalau F double aksennya yang besar 0, artinya fungsi asal dari ini, yaitu si F aksen, monoton naik. Artinya cekung ke atas. Sekali lagi, kalau saya punya fungsi turunannya besar 0, maka F-nya monoton naik. Sekarang, kalau saya punya ininya besar 0, maka yang naik apa? Maka fungsi F aksennya yang monoton naik. Per definisi, F aksen monoton naik artinya cekung ke atas. Sehingga diperolehlah rumusan ini. Bila turunan kedua besar 0, berarti F aksen monoton naik ini. Maka F cekung ke atas. Gitu ya. Bisa dipahami ya? Kalau turunan 2 besar 0, artinya si F aksennya monoton naik. Kalau F aksennya monoton naik, per definisi dia adalah cekung ke atas. Jadi alat ujinya ini. Dan temannya satu lagi kalau F double aksennya tuh kecil 0. Kalau kecil 0, cekung bawah. Nah, saya coba sampai sini ya. Saya akan bahas yang ini dulu. Cepat aja. Tinggal nguji turunan 2 aja. Tentukan kecekungan dan titik balik dari ini. Oke. Ini gambar nggak perlu. Yang perlu hitung turunan 1, hitung turunan 2-nya. Setelah itu kita periksa tanda dari turunan 2. Tadi, kalau turunan 2-nya positif, cekung atas. Turunan 2-nya kecil 0, cekung bawah. Jadi saya periksa dulu yang 0. Turunan 2, 0 di sini. Periksa tanda turunan 2-nya. Di sini negatif, di sini positif. Berarti F cekung ke bawah diminta hingga sampai 0. Turunan 2-nya negatif. Turunan 2-nya positif, berarti cekung ke atas. Ini apa sih? Oh, untuk kecekungan kayak kemonotonan. Ujungnya boleh dimasukkan. Boleh jawab ini, boleh ini. Asal terdefinisi di fungsinya. Kemudian cekung atas di 0 tak hingga, atau 0-nya masuk lagi juga boleh. Kemudian kalau ini cekung bawah, berarti grafiknya gitu, cekung ke bawah. Yang ini cekung ke atas, kanannya. Berarti terjadi perubahan kecekungan. Maka ini titik belok. Yaitu dari cekung bawah berubah jadi cekung atas, atau cekung atas jadi cekung bawah. Itu namanya titik belok. Atau titik balik boleh juga. Ini kalau gambarnya kita lihat nih. Cekung bawah berubah jadi cekung atas. Oh, ini titik belok. Ya. Satu lagi.
Yang ini. 2 lagi. Sengaja diberikan ini, kelihatannya sama aja, tapi ada yang perlu hati-hatinya. Ini gambarnya ini. Kembali memeriksa kecekungan, cari turunan 2-nya. Turunan 2-nya ini. Di 0 jelas nggak terdefinisi dari awal juga. Nah, kita periksa tandanya. Tandanya di 0 nggak diikutkan ya, tapi kita periksa di kiri kanannya tetap. Ini selalu positif nih. Berarti grafiknya selalu cekung atas. Di sini cekung atas, min tak hingga sampai 0, dan di 0 tak hingga cekung atas. Tidak ada titik balik karena nggak berubah tanda cekungannya. Ya. Oke, satu lagi. Ini yang akan dipakai terus. Ini sama dengan contoh di depan. Coba kita lihat. Nah, tentukan kecekungan titik balik ini. Kembali hitung turunan 2-nya. Pada soal sebelumnya udah dihitung. Ini turunan 1-nya. Turunan 2-nya belum dihitung loh. Ya, kalian bisa lah hitung turunan 2-nya. Percaya aja ini hasilnya. Kalau dihitung. Nah, kita periksa di kiri kanan 2 berarti. 2-nya nggak ikut ya. Dia cekung ke bawah di sini. Di kiri 2, di kanan 2, cekung ke atas. Ini jangan disebut titik belok. Meskipun berubah kecekungan. Karena di 2 itu tidak terdefinisi. Kalau yang namanya titik singular, titik belok, itu harus masuk daerah definisi dulu. Kalau nggak ada di daerah definisi, ya nggak disebut. Kayak gitu ya. 2 bukan titik balik karena tidak masuk daerah definisi. Oke, coba kita lengkapin dulu grafik yang tadi ya. Sekarang udah punya kecekungannya. Ini. Saya akan tambahkan di yang OneNote ya tadi yang ada gambarnya. Yang ini nih. Saya mau tambahkan dengan yang sekarang. Ini kecilin dulu. Sekarang saya punya tambahan ini. Nah, kita lihat. Di kiri 2, ini 2, di kirinya harus cekung bawah. Jadi grafik yang ini nih di kiri 2. Harus cekung bawah. Berarti grafik kita salah ini. Kemonotonannya udah betul. Naik, kemudian turun. Ini maksimum lokal. Tapi harus cekung bawah. Jadi kita perbaiki. Dia menjadi, ini saya hapus. Di sini tadi harus naik, kemudian turun. Nah, harus cekung bawah. Sebaliknya di kanan 2 harus cekung atas. Ini harus cekung atas terus. Turun, naik, tapi cekungnya ke atas. Maka kita perbaiki lagi ini grafiknya. Ini harus seperti ini. Melengkungnya ke atas ya. Jelek. Tuh. Nanti kalau kita hitung asimptotnya di sini, didapat ini asimptot tegak. Tapi nanti belakangan. Baik. Hari ini sampai situ dulu. Sampai ke cekungan. Itu apa ya? Oh, ini nanti aja. Nah, begitu dulu hari ini. Saya akhiri kuliahnya. Kalau masih ada yang mau bertanya, boleh.